pada saat di perjalanan gue menuju kebun itu tuh ada bapak-bapak dia ngeliatin kita tuh. Bener-bener gue lihat itu rupanya bukan karung, pocong. Selamat malam, kembali lagi bersama gua Fadli di Merah Putih Kreator. Kali ini Merah Putih Kreator akan menampilkan konten yang bernama Podcast Misteri. Dan gua sekarang gak sendirian, sekarang bersama Sultan Radit. Ya, saya Radit. Ya, Radit ini salah satu dari member Merah Putih Kreator juga nih. Nah, sebelumnya dia juga pernah ngisi podcast juga di Merah Putih Kreator. Ya, judulnya yang hantu di kapal itu yang Inggris. Yang Inggris itu. Nah, kalau emang kalian belum nonton yang hantu di laut itu, podcast bisa ditonton deh, biar ngerti juga dari cerita si Radit ini sebelumnya. Nah, sekarang kita sharing-sharing lagi nih tentang podcast misteri. Nah, ada cerita apa nih yang mau ceritain buat kawan-kawan kita di Merah Putih Kreator? Gue ada 2 cerita pengalaman gue ya dulu waktu SMP sama waktu SMA. Mungkin pertama gue bakal ceritain pengalaman gue dulu yang waktu SMP. Itu waktu bulan Ramadan tepatnya. Oke lah, kita lanjut dengerin aja cerita dari Radit. Ya, gue bakal ceritain pengalaman gue yang waktu SMP dulu, waktu bulan Ramadan sama teman-teman gue. Gue itu berempat waktu itu ya. Jadi waktu itu kita taraweh. Nah kan kalau taraweh kan biasanya kan kalau anak SMP itu kan minta tanda tangan ke ustadz gitu ya. Jadi kita cari-cari ustadz, itu udah malam juga kan. Cari-cari ustadz tanda tangan. Itu kita posisi lagi di dalam masjid, lagi nunggu gantian buat dapat tanda tangan ustadz itu. Terus kebetulan namanya aja anak-anak dulu ya, salah satu temen gue tuh ada yang bawa petasan gitu, digantongin, dikasih tunjuk ke gue, ada petasan nih gini kan. Terus gue bilang, ntar dulu kita dapetin tanda tangan ustadz dulu gitu kan. Tapi gue ditarik-tarik dan akhirnya ya namanya aja anak-anak ya, gue antusias juga buat lihat petasan itu kan. Akhirnya kita keluar untuk cobain petasan itu tuh yang temen gue bawa. Nah habis itu gue sama temen-temen gue langsung jalan kan keluar masjid. Nah itu lokasi tempat kita main petasan itu nggak jauh lah dari masjid lah. Ya modelannya kayak kebun-kebun gitulah. Cuman dia rimbun gitu, rimbun gelap, yang penerangan kurang. Nah pada saat di perjalanan gue menuju kebun itu tuh ada bapak-bapak tuh. Ada bapak-bapak, dia ngeliatin kita tuh. Kita jalan, kita pas-pasan. Kalian mau ngapain gitu kan? Udah kalian pulang aja, udah malam. Gak usah yang aneh-aneh lah kalian gitu kan. Nah, situ kita udah diingetin, tapi kita masih jalan terus. Namanya aja anak-anak ya gitu kan. Sayang udah ada petasan gitu kan. Masa nggak dipakai ya udahlah. Mungkin dari situ petaka itu muncul. Posisi lu main petasan tuh jam berapa ya? Itu kurang lebih gue main petasan itu sekitar jam 9:30 lah, habis terawih. Pas gue lagi main petasan itu, gue sempet tuh nengok ke belakang kan, ngeliat temen gue jaraknya agak jauh dia. Terus gue yang ke depan tuh kayak terasa apa ya, kayak ketarik gitu loh, kayak bener-bener masuk dalam kebun. Nah pas itu tuh teman gue tuh yang megang petasan tuh manggil gue gitu, terus bilang ada apaan gitu kan. Coba udah lu lihat ke arah
dalam kebun situ kan, tempat yang kita lempar petasan itu kok kayak ada karung gitu loh, kayak ada karung-karung putih-putih gitu kan. Nah gue juga penasaran kan, gue lihat tapi kok karungnya kayak apa sih, kayak ngambang gitu, kayak terbang gitu loh kan. Mungkin kalau karung dia bijak ke tanah kan, nempel ke tanah, tapi ini kok dia kayak terbang gitu. Karung itu posisinya di pas sebelah pohon pisang gitu loh. Nah jadi temen gue tuh keluarin korek, jadi ya mungkin itulah salah satu penerangan yang kita punya kan. HP juga kita belum punya pada zaman itu kan. Pas temen gue nyalain korek itu bener-bener kaget banget gue berdua. Posisi karung itu mungkin jaraknya sekitar 10 meter, agak jauh, tapi pas kita nyalain korek, cahaya koreknya nah itu dekat gitu loh, mungkin sekitar 3 meter, dan itu bener-bener gue lihat itu rupanya bukan karung, pocong dengan mukanya hitam gitu, penuh belatung, matanya nggak ada, pokoknya mukanya kayak hancur gitu loh, kayak nggak berbentuk. Di situ gue refleks. Nah mungkin pas gue refleks, gue langsung kabur tanpa gue ngajak temen gue gitu, namanya juga ngeliat gituan ya takut, jadi gue langsung lari ke belakang ninggalin temen gue. Pas gue lari kan, gue sambil teriak itu, soalnya namanya aja refleks ketakutan gue ya. Nah gue lari keluar kebun. Pas gue keluar kebun tuh gue ngelewatin warung tongkrongan sambil teriak juga itu. Nah di warung situ kayak ada orang dewasa lah, abang-abang gitu, 3-4 orang gitu kan. Nah di situ gue ditanyain, lu kenapa lu teriak-teriak sambil lari-lari gitu kan. Nah gue bilang lah, habis ngeliat pocong bang gitu bang. Terus gue bilang, masih ada temen saya bang di situ bang, ketinggalan gitu kan. Nah setelah mereka nanyain gitu ke gue, ya mereka inisiatif lah buat datengin ke lokasi itu kan, soalnya ada teman gue di situ. Nah pas kita dalam perjalanan masuk ke kebun gitu, situ ada bunyi petasan, meledak, detak gitu kan. Pas gue udah sampai kebun tuh, gue ngeliat keadaan temen gue tuh udah pingsan, udah jatuh tergeletak gitu. Dia sambil tangannya tuh genggam gini, berdarah gitu. Nah jadi pas ngeliat keadaan temen gue kayak gitu, abang-abang situ inisiatif tuh untuk ngangkut temen gue, ngebawa temen gue ke klinik terdekat. Tapi gue lupa nama kliniknya apa gitu, soalnya udah lama banget. Pas kejadian itu, teman gue yang 2 orang yang di belakang itu tuh gue udah nggak tahu tuh apa mereka pulang apa kemana gitu kan. Nah ya udahlah, keesokan harinya gue jenguk temen gue tuh. Pas gue ke rumahnya, gue ngeliat keadaannya, tangannya tuh diperban banyak. Pas perban gue tanya kan, gimana tangan itu kemarin berdarah banyak tau gitu. Kata dia 3 jarinya tuh putus. Nah di situ tuh gue sempat kaget gitu loh, keadaan temen gue kenapa bisa gitu kan, jarinya putus 3 gitu kan. Nah itu gue tanya tuh gimana kronologisnya. Terus pas dia cerita, waktu kejadian kita ngeliat pocong itu kan gue lari, tapi dia diem kaku gitu loh, kayak kaget gitu, kayak nggak bisa gerak itulah katanya gitu kan. Dia tangan kiri megang petasan, tangan kanan megang korek yang untuk penerangan. Jadi pas itu kalau dia ngeliat gitu, kayak tangan kirinya tuh petasan tuh kayak nyamperin sendiri lah ke koreknya. Nah pas di situ petasannya tuh meledak di tangannya gitu. Nah pas kejadian itu dia udah gak ingat apa-apa lagi, langsung pingsan kan seketika gitu. Sumpah gua kaget banget sih waktu itu. Nah dari cerita lo itu kira-kira ada kesanan pesan gak nih buat kawan-kawan kita nih di Merah Putih Kreator? Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, mungkin kita nurutlah sama perkataan orang tua ya. Itu paling penting banget, kalau udah diperingatin mending nurut. Terus yang kedua ya untuk anak-anak sekarang lah, bocah-bocah gitu loh, kalau ya udah nggak ada kegiatan lagi di luar gitu kan, lebih baik di rumah pulang gitu kan, daripada melakukan hal-hal yang ya
yang bisa mencelakakan diri gitu kan, apalagi kan. Nah, itu paling penting sih itu sih. Nah, kata lu tadi ada cerita lanjutan lagi. Ya ada gue cerita satu lagi kan, kisah gue gitu, pengalaman ya masa lalu juga. Jadi mungkin bisa gue ceritain di episode berikutnya. Ya mungkin sekian dari podcastnya Radit, cukup menarik juga untuk kita semua dengar, dan selanjutnya bisa ditonton terus channel Merah Putih Kreator, khususnya konten podcast misteri akan lebih menarik lagi cerita-cerita selanjutnya. Pantengin terus kan ya. Ya, Untuk semuanya juga jangan lupa di subscribe, like, and comment channel Merah Putih Kreator, dan support kita terus. support kita terus. Oke, thank you Tan ya. Ya, sama-sama. Selamat malam. Malam.